Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, al-musyahidin wal musyahidat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pagi yang indah ini penuh dengan keberkahan. Kembali Allah mudahkan kita bersama bertemu dan duduk di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ampunannya serta kasih sayangnya, dan semoga ilmu yang kita pelajari menjadi cahaya di dalam kehidupan kita. Salawat dan salam kita perbanyak untuk junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, karena di antara ucapan yang paling baik untuk kita berbanyak di hari yang mulia ini adalah memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kali salawat yang kita ucapkan, Allah azza wa jalla akan membalasnya dengan 10 kali. Dan Allah jadikan ucapan salawat itu sebagai ibadah yang tinggi di sisinya. Ikhwafillah, begini kembali kita melanjutkan pembahasan kitab At-Tajrid At-Tauhid. Kita akan masuk pada masih dalam bantahan kepada orang-orang kuburiyun, para pemuja kubur, bantahan terhadap apa yang mereka anggap bolehnya kita meminta kepada Nabi alaihissalatu wassalam setelah dia wafat. Kenapa? Karena hayatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qabrihi ka hayati dunyawiyah. Mereka menganggap kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kuburnya seperti kehidupan kita di dunia. Ini alasan mereka. Kita akan bantah setelah ini alasan mereka kenapa boleh meminta kepada Nabi Muhammad setelah Nabi wafat. Karena mereka mengatakan hiya qauluhum, bahwa kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kuburannya seperti mana kehidupannya di dunia. Maka oleh itu mimma yaqtadi jawaz al-istighatha bihi li ajliha, maka itulah boleh bagi kita untuk beristighatsah, meminta pertolongan kepadanya. Farraddu 'alaiha wa bayanu mutlaniha min wujuh, maka bantahan terhadap syubhat ini bisa kita lihat dan bisa kita sampaikan melalui beberapa poin. Yang pertama, awaluha anna da'wa
hayatihi fi qabrihi al-hayat al-ma'hudah mutanaqid atau munaqidun wa musadimun liqaulihi subhanahu wa ta'ala. Kita katakan kepada mereka bahwa anggapan bahwa kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam di kuburannya seperti mana kehidupannya di dunia, hal ini bertentangan dan bertabrakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Di anggapan mereka ini tidak benar. Anggapan mereka ini tidak benar. Kenapa? Karena Nabi SAW disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad ya, meninggal, mati, dan juga mereka akan mati. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ayat ini menunjukkan bahwa kehidupan kita di dunia tidak sama dengan kehidupan di akhirat. Kehidupan di alam kubur kita itu sangat berbeda dengan kehidupan di dunia ini. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Anbiya 34, "Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun." Kami tidak jadikan satupun manusia sebelum Nabi Muhammad SAW manusia hidup kekal. Tidak ada. Tidak ada kata Allah Subhanahu Wa Taala orang sebelum Nabi Muhammad hidupnya yang kekal. Lalu jika kamu wahai Muhammad meninggal dunia, apakah mereka akan kekal? Ini sebuah pelajaran bahwa tidak ada kesamaan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Dan ternyata tidak ada satupun di antara manusia sebelum Nabi Muhammad SAW ya, yang hidup kekal dan hidup selama-lamanya. Mereka meninggal dunia. Dan kehidupan di dalam kuburan tidak sama dengan kehidupan di dunia ini. Dan inilah bahwa apa yang mereka anggap dan mereka klaim itu adalah bertentangan dan bertabrakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 30, Al-Anbiya 34. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa qauluhu subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Al-Anbiya 35. Bahwa setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Kematian itulah ya, yang akan dihadapi oleh setiap insan, dan dia akan berpindah ke alam lain, ya, ke alam akhirat, alam barzah. Dia hidup tapi tidak sama seperti kehidupan kita di dunia ini. Ini yang pertama bantahan kita terhadap mereka. Yang kedua, ikhwatul kiram, annahum minal ma'lumi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yakun hayyan fi qabrihi kal hayati ad-dunyawiyyati al-ma'hudati allati takumu fi ar-ruh wal bil badan. Ya, bahwa kehidupan sebagaimana kita ketahui bersama, kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kuburnya tidak sama seperti mana kehidupan di dunia ini. Yang mana kehidupan di dunia terdiri dari ruh dan badan. Kita bergerak, kita berjalan, kita bisa menafas. Itu kehidupan dunia ini. وَيَحْتَاجُ مَهَا إِلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَاللِّبَاسِ وَالنِّكَاحِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. Dan kehidupan di dunia membutuhkan sesuatu yang bisa menegakkan hidup kita, punggung kita. Kita butuh makan, kita butuh minum, berpakaian, ya, dan kita butuh menikah, dan kita beraktivitas, bekerja, dan sebagainya. Dan semua itu aktivitas-aktivitas yang menunjukkan bahwa dia masih berada dalam kehidupan dunia. Bal hayatuhu sallallahu alaihi wasallam hayatun barzakhiyah. Nah, berbeda dengan kehidupan Nabi SAW di dalam kuburnya. Dia kehidupan barzakhiyah, barzakh, pembatas, yang mana tidak bisa kita lihat dengan kasat mata. Tidak bisa kita lihat. Sebagai contoh, bila mana seseorang dimasukkan ke alam kubur lalu kuburkan setelah jam 2 jam pemakaman, kita lihat, maka kita akan melihat seperti mana dimasukkan. Tidak boleh kita katakan kok kehidupannya
Mana kehidupan alam barzakhnya mana? Bukan itu. Kehidupan barzakhiyah, kehidupan yang berbeda dengan kehidupan kita, tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Wa ruhu fir rafiqil a'la, dan ruhnya di ar-rafiq al-a'la. Wa kadzalika arwahul anbiya, demikian juga ruhnya para nabi-nabi yang lain. Wal arwah mutafawitatun fi mustaqarriha fil barzakh a'zamu tafawut, dan ruh-ruh ya berbeda, bertingkat-tingkat sesuai dengan keadaannya. Wala tuqasul hayatud dunya bil hayatil barzakhiyah, maka tidak bisa dikiaskan kehidupan ya dunia dengan kehidupan barzakh. Kama la tuqasu hayatul janin fi batni ummihi bil hayatid dunyawiyah, sebagaimana kita tidak bisa mengkiaskan kehidupan janin di dalam perut seorang ibu dengan kehidupan dunia ini. Ini berbeda. Memang cabang bayi hidup di dalam rahim seorang ibu, tapi kehidupannya di alam rahim tidak sama dengan kehidupan di alam dunia. Nah, begitu juga kehidupan di alam dunia tidak sama dengan kehidupan alam akhiratnya. Wa kadzalika al-hayat al-ukhrawiyah fa yuqas hayat al-hayat min abtal al-batil. Maka mengkiaskan kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat atau akhirat dengan kehidupan dunia ada qiyas yang batil. Maka demikian tidak sah kita meminta kepada Nabi alaihissalatu wassalam setelah Nabi wafat. Yang ketiga, ikhwatal kiram rahimakumullah, bantahan yang kita berikan kepada mereka para kuburiyun, annahu law kana hayyan yasma'u as-sa'il wa yujibu ad-da'i. Jika seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hidup, maka dia akan mendengarkan yang meminta dan akan memberikan kepada yang memohon. La aftahum fi syara'i al-iman, dan Nabi SAW akan memberikan fatwa-fatwanya. Wa araha ummatahu min katsiri min al-masail allati u'iyat as-sahabah. Dan kalau seandainya Nabi hidup, maka kemudian Nabi SAW akan menjawab berbagai macam permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh para sahabat. Fa kaifa yashhad ikhtilafuhum wa iqtitaluhum wa la yujibu wa la yuhillu al-iskal. Bagaimana Nabi SAW membiarkan mereka hidup ketika itu dalam perselisihan, bahkan dalam peperangan, sementara dia tidak menjawab dan tidak memberikan solusi. Andaikan Nabi Muhammad SAW hidup, maka Nabi tidak akan biarkan itu. Pastilah Nabi SAW akan memberikan arahan, akan memberikan fatwa dan lain sebagainya. Fakaifa yahsul ma hasala minan niza' wa la ya'tihi ahadun ila qabrih. Bagaimana ketika terjadi perselisihan di antara para sahabat, ya, terjadi perselisihan di antara mereka, ya, tidak ada satupun di antara sahabat yang mendatangi kuburannya. Ya, ketika terjadi perselisihan, ya, tidak ada di antara mereka yang yastaghithuhu wa yastarshiduhu. Tidak ada. Ya Muhammad, kami sedang berselisih, tolong. Tidak ada. Ya, mereka paham bahwa kehidupan mereka berbeda dengan kehidupan yang dialami oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Ya, li'annahu hayyun kama yaz'umuna fi qabrih. Kenapa mereka tidak datangkan Nabi SAW meminta, memberikan petunjuk, meminta solusi? Karena dianggap mereka Nabi SAW hidup oleh mereka. Tapi apakah mereka datang? Tidak. Tapi apakah mereka bertanya? Tidak. Dan sahabat lebih paham daripada kita. Waqad qala Umar radhiyallahu taala an fi ma rawahu al-Bukhari. Umar telah berkata dari apa yang dikatakan Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, wadidtu anna Rasulullah SAW lam yufariquna hatta yahad ilaina ahdan fil jad wal kalala wa abwab min abwabir riba. Yang aku ingin bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidaklah meninggalkan kita sampai ada perjanjian di dalam kesulitan, ya, kemudian wal kalalah, dan bab dari pintu-pintu riba. Artinya Nabi SAW kalau bisa ya belum meninggal ya ketika
masalah-masalah ini masih ada dalam kehidupan kita. Naam. Kita lihat contoh, wa ma balu sahabah zaqaitu yastasquna bi du'a al-Abbas radhiyallahu ta'ala anhu wan nabi sallallahu alaihi wasallam hayy ya bi janibihim la ya'tunahu wa la yastasqunahu wa hal hadha illa dalilun sarihun ala butlani ma za'amuhu ya wa da'uhu. Lihat para sahabat ya, ketika datang musim paceklik ya, mereka datang meminta doa kepada Al-Abbas radhiyallahu ta'ala an, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup di sisi mereka, di samping mereka, di tengah-tengah mereka, tidak mendatanginya dan tidak pula meminta kepadanya. Bayangkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman Nabi hidup dulu, mereka minta ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila mana atau saat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia, mereka tidak datang kepada Rasulullah tapi meminta doa kepada siapa? Al-Abbas radhiyallahu ta'ala an, wal hadha illa dalilun sarihun ala butlani ma za'amuhu wa da'uhu. Dan ini adalah salah satu bukti yang menguatkan bahwa batil terhadap apa yang mereka katakan. Kalaulah mereka berdalil bahwa Muhammad SAW adalah masih hidup dan boleh kita meminta kepadanya setelah dia mati, maka ini adalah kebatilan yang harus dijauhkan. Oleh ikhwafillah, al-kuburiyun mesti memahami ini. Ya, tunduklah kepada nas Al-Quran dan Sunnah, jangan mendahulukan akal dan hawa nafsunya. Ya, beragamalah sesuai dengan apa yang diinginkan Allah, bukan sesuai yang kita inginkan. Ya, berkeyakinan seperti apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bukan apa yang kita inginkan. Nah, jika kita kembali kepada nas Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dan kita pahami sesuai dengan pemahaman mereka, para sahabatul kiram, para tabi'in dan tabi'in, kita akan selamat dari segala bentuk penyimpangan-penyimpangan. Dan tidaklah ada yang bisa ya, memberikan kepada kita bimbingan kecuali apa yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kemudahan untuk belajar dan kita diberikan jalan untuk bisa mengetahui agamanya, sehingga dengan jalan ini kita bisa paham mana yang salah, mana yang benar, dan kita tahu mana yang bid'ah, mana yang sunnah. Bila mana al-haq kita pegang, bila mana batil kita tinggalkan. Bila mana sunnah kita cintai dan kita amalkan, bila mana bid'ah kita jauhkan. Nah, inilah manfaatnya kita belajar duduk dan majelis ilmu ini. Terang jalan kita dan kita yakin bahwa kita dalam kebenaran, dan itulah hakikat kebahagiaan itu. Ketika kita mengetahuinya dengan sandaran dalil-dalil dan kita yakin berpijak di atas jalan itu. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, inilah bantahan yang disebut oleh Syekh Faisal dalam kitabnya Tajridut Tauhid terhadap para kuburiyun yang menganggap bolehnya meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah dia wafat, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup di kuburannya seperti mana dia hidup di dunia ini. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari perbuatan syirik ini dan menjauhkan anak dan keturunan kita dari segala bentuk perbuatan penyimpangan seperti ini. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah
akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara